maksudnya banyak kayak direkrut gitu aja, bukan diseleksi secara baik gitu. Ya ada sih seleksinya, tapi sebagai formalitas aja, padahal sudah ada pemainnya gitu. Dan karena juga sering numpahin wasit kayaknya. Hai, kembali lagi di Selaras Podcast berkolaborasi dengan Ria Basketball, apalagi kalau bukan R&B, Riau ngobrolin basket. Nah, seperti yang udah kita lihat belakangan, kayaknya kita ngundangnya via Zoom gitu kan. Tapi kali ini kita mendatangkan secara langsung narasumbernya. Cantik banget nih, aduh, saya ngerasa insecure berada di depan dan di hadapan narasumber hari ini. Nah, kali ini seperti biasa kita mengundang para pemain-pemain yang berbakat, tentunya cantik juga. Nah, sekarang Las mau kenalin, di sini ada Shintara Jingga. Iya, bener nggak sih namanya? Bener gak? Aja. Aduh, dipanggil kakak. Betul banget gitu. Hai Shintara Jingga, boleh dong kenalin sedikit tentang kamu? Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Shintara Jingga, mahasiswa Unri, masih semester 5. Domisili berarti di Pekanbaru. Cuma kuliah aja di sini. Jurusan perpajakan. Oke. Nah, tadi ngomong cuma kuliah di sini. Aslinya mana? Aslinya dari Payakumbuh. Tahu gak? Main basket udah dari kapan? Dari kelas 5 SD. Kenapa bisa konsisten dan bertahan sampai detik ini? Awalnya iseng sih ikut basket karena Iseng berhadiah gitu? Iya, iseng. Jadi awalnya gak dibolehin sama orang tua. Oke. Tapi ada tetangga, dia punya guru olahraga. Nah, dia guru olahraganya pelatihnya dia. Oh, jadi ngajarin di sekolah juga, sekarang pelatih? Iya. Terus dia disuruh nyari anggota baru kan sama pelatihnya. Ya udah dia iseng ngajakin aku. Terus iya iseng diajakin kayak ya mau kalau enggak gitu. Ya udah aku mau. Papa ngizinin soalnya. Ikut masih pakai sepatu sekolah, pakai celana Hawaii tidur. Terus itu kan masih rame-rame tuh kami. Dan akhirnya kelas 6 tinggal aku sendiri. Dari kami 12 orang, jadi aku tinggal sendiri. Yang ngajakin juga enggak? Enggak. Kelas 6 tuh udah berhenti mereka. Oke. Nah, perjalanan tuh pasti udah lama kan di basket. Iya. Kadang-kadang atau ngerasa pernah down atau enggak mau basket lagi nggak sih? Enggak pernah. Oke. Kenapa tuh? Kayak contohnya orang kalau tanding terus jadi main cadangan emang nggak pernah dimainin sama sekali, pasti mereka udah nggak mau lagi main kan? Kalau aku nggak, malah aku mikir kayak berarti skill aku tuh masih belum layak untuk turun gitu. Jadi itu motivasi buat aku. Nah, perlu tuh dicontohkan mungkin buat teman-teman yang lain yang sekarang mungkin lagi mencari atau sedang ya apalagi masa pandemi seperti saat ini gitu ya, mungkin bisa dinaikin lagi tuh motivasi atau tujuan kedepannya tuh mau apa. Berarti di Pekanbaru udah berapa lama? Dari tahun 2017. Oh, berarti masih terhitung baru sih ya? Iya, masih baru. Gimana tuh basket yang di sana udah lama pindah ke sini dengan suasana baru? Nah, basket di sana kalau misalnya ada turnamen di Sumbar, aku tetap diajakin main kalau masih kelahiran aku. Tapi kalau enggak, ya enggak main. Oh, berarti pulang balik ya? Iya, kalau di sini ada event, sana juga kayak pandai bagi-bagi lah. Tapi aku lebih ngutamain yang di Sumbar. Karena masih bisa dibilang atlet Sumbar. Bisa ada ikatan? Iya, belum gitu masih ikat kontrak di klub sana. Itu kok pasti ngerasa perbedaan yang sangat signifikan mungkin. Kayak apa sih yang dirasain? Iya. Boleh sih. Kayak di dalam tim, misalnya kan aku main di dalam tim Riau sama tim Sumbar. Kalau tim Sumbar kan aku udah bisa dibilang lama, tahu gimana main mereka, gimana kurang-kurang mereka, aku tahu gitu kan, dapat feel-nya. Kalau di Riau, aku mesti belajar dulu, oh teman aku kayak gini loh mainnya, aku harus kayak gini, ya kayak gitu. Kalau di Sumbar kan kayak ngasih bola misalnya, kita nggak perlu ngasih kode tapi dia udah paham sama gerakan kita kayak gitu. Kalau di sini kan kayak harus gitu. Iya, harus komunikasi dulu, harus ngomong dulu baru ngerti kayak gitu. Oh, berarti gestur tubuhnya udah kebaca gitu. Chemistry di sana udah dapet gitu. Iya.
Nah, karena problem-problem seperti itu tuh gimana sih cara Jingga ngatasinnya? Kayak sebelum tanding tuh juga nanya posisi berapa biasanya main, terus kayak syutingnya bagusnya sebelah mana, nyamannya gitu. Kalau misalnya aku bawa bola terus aku nggak pernah passing ke kalian, teriakin aja kayak gitu ngasih taunya. Kadang kan teman kosong nih misalnya, tapi karena dia nggak teriakin kita nggak terlalu fokus ke dia, jadi nggak terkasih bola ke mereka. Sejauh ini pengalaman yang menurut Jingga paling berkesan gitu di basket itu apa? Pas DBL tahun 2015 atau 16 Itu berarti masih di Sumbar. Ya, di sana kami nggak ditanggung makan, nggak ditanggung penginapan sama sekolah. Tapi tim kami masih bertekad untuk ikut, soalnya DBL itu kan event yang bergengsi dan event besar di Indonesia. Terus kami mau nggak mau tetap ikut, dan di sana kalau biasanya anak-anak kayak lebih milih catering atau GoFood gitu, kalau kami di sana masak rame-rame cewek cowok. Nah di sana kayak emang ngerasa aku dapat keluarga baru. Udah kayak ngerasa keluarga, jadi mau gimana pun kondisi dan situasinya tetap jalan. Iya tetap, dan orang pun nggak ngerasa keberatan mereka masak-masak rame-rame, padahal sorenya ada tanding, siangnya kami masak. Seharusnya kan itu bisa menguras tenaga gitu, tapi kami nggak nyerah gitu, walaupun nggak dikasih dana. Kekeluargaan juga udah sangat. Iya. Nah kalau melihat ya mungkin terbilang masih baru gitu ya, 3 tahun atau 4 tahunan gitu di Pekanbaru dengan kondisi pemain basket di Pekanbaru atau di Riau mungkin udah pernah join gitu. Berarti menurut Jingga sih kondisi di ATA atau pemain di Pekanbaru menurut Jingga gimana? Menurut Jingga, ini yang pengalaman Jingga ya. Iya. Kalau di sini setahu Jingga, kayak Jingga pernah gabung main di beberapa daerah, itu pemainnya banyak kayak direkrut gitu aja, bukan diseleksi secara baik gitu. Nggak detail gitu. Iya, kayak ya ada sih seleksinya, tapi sebagai formalitas aja. Padahal sudah ada pemainnya gitu. Dan di sana Jingga kayak kurang setuju aja. Jadi kan kalau pasti junior-junior yang di bawah kayak mikir, ngapain lagi aku latihan, toh pemainnya sudah ada gitu, kayak gitu. Jadi kalau bisa sportif deh gitu. Oke, berarti untuk lebih sportif dan meningkatkan mungkin potensi-potensi atletnya yang sebenarnya bisa dikembangkan. Iya, gitu. Kan semuanya juga butuh proses untuk jadi pemain yang bagus. Benar, semua tuh harus proses, jadi nggak bisa instan. Iya. Kalau untuk meningkatkan sesuatu. Nah kalau ngomongin di universitas gimana tuh? Apakah join, kan ini kan juga kuliah di sini ya, apakah ada klub di sana atau ada tim di kampus atau malah kampus support untuk hal lain? Kampus Jingga support kali kalau masalah olahraga ya. Jingga lebih suka main mewakili universitas dibanding mewakili fakultas. Kalau di fakultas jiwa juara ada, tapi niat main nggak ada. Nah, kayak gitu. Iya, makanya kayak mending Jingga kayak di fakultas Jingga ekonomi. Orang tuh semangat buat juara, tapi pas main jalan, latihan yang datang itu aja kayak gitu. Jadi malas gabung. Tapi kondisi pemainnya tuh selain itu ada hal-hal atau kendala lain gitu? Mungkin karena kuliah kali ya, jadi orang tuh juga nggak ada waktu buat latihan. Apalagi senior pada nyusun misalnya kan. Jadi nggak mungkin dipaksa juga datang latihan. Ya, apa fokus kuliah. Iya, fokus kuliah. Basket cuma hobi katanya. Ya nggak masalah juga sih, kita juga nggak bisa memaksa orang untuk sama dengan kita. Tapi butuh nggak sih kompetisi rutin? Butuh Seberapa kali. Butuh? Kayak kalau 1-10, 9,9 deh. Kenapa tuh, emang nggak ada kompetisi atau gimana gitu di yang, atau bedanya di Pekanbaru sama di daerah asli Jingga? Kalau di Pekanbaru ini lebih banyak event sih. Kalau menurut Jingga ya, kayak di Sumbar eventnya cuma paling di Padangnya aja, paling banyak ya di ibu kotanya Sumbar. Kalau di sini kan karena Jingga tinggal di ibu kotanya Riau, kayak ada beberapa event lah yang kayak sekali 3 bulan ada event kayak gitu. Jadi buat semangat latihan tuh banyak gitu. Tapi masih kurang untuk kompetisi? Masih dianggap kurang? Masih sangat butuh kan? Iya, sangat kurang sih.
Soalnya lebih banyak event buat SMA dibanding mahasiswa. Itu boleh tuh mungkin universitas atau siapapun vendor yang ingin membuat pertandingan bukan cuma untuk SMA aja sih, kayaknya universitas juga butuh nih atau lebih digerakin lagi untuk kedepannya lebih bagus. Tapi kenapa sih mungkin ada pandangan-pandangan orang di luar sana yang melihat ya pemain basket putri ini nggak terlalu yang gimana-gimana dibandingin si pemain basket laki-laki itu, menurut Jingga? Bener sih orang mikir kayak gitu, soalnya Jingga tahu Pekanbaru dari 2017 masih bisa dibilang banyak lah pemain putri. Semakin kesini pemain putri udah nggak ada, kayak klub putri juga pada berkurang dan sekarang malah tinggal satu klub aja putri. Itu kan kayak emang nggak ada lagi bibit buat putri di Pekanbaru ini menurut Jingga. Tapi kalau ngomong-ngomong klub putri itu kayak ada ladies league. Nah, menurut Jingga itu gimana? Itu bagus. Soalnya Jingga juga main di ladies league kemarin. Nah, itu kayak walaupun dari beda-beda sekolah, dari umur juga beda, tapi kita jadi tahu siapa aja pemain putri di Pekanbaru yang masih aktif, yang masih mau ikut ngelakuin atau ngelaksanain event-event yang dibuat di Pekanbaru untuk basket putri. Nah, kalau untuk masalah ya klub ataupun sejenisnya gitu, kalau untuk perbandingan perkembangan nih atau potensi dari mungkin pernah join latihan bareng atau yang mungkin sekedar main-main bareng aja gitu, apa sih yang menurut Jingga harus digali nih potensi si para junior yang sekarang sedang meniti karir di basket? Kalau menurut Jingga sih kayak kalau latihan tuh serius, nggak usah, kalau terserah nanti di luar lapangan boleh ketawa-ketawa, tapi kalau di dalam lapangan tolong lebih serius gitu. Kayak kalau pelatih ngasih instruksi A, kerjain A, jangan ke B, kayak gitu. Sekarang kan anak-anak ikut basket karena ikut-ikut teman, karena ikut-ikut zaman, misalnya kayak basket itu keren ya udah ikut gitu. Tapi sebenarnya jati diri mereka nggak di basket. Kayak gitu. Tapi sejauh ini potensi ataupun potensi kompetisi yang diadakan untuk para pemain basket itu lebih mencukupi atau menghidupi para si pemain gak sih? Tergantung nggak sih Kak? Kenapa tuh tergantung? Ya gimana ya? Dirasa cukupkah atau malah kurang? Harusnya gimana? Ya, pendapat Jingga. Kalau menurut Jingga tuh kayak kan orang tuh bisa mikir ini layak apa enggak gitu, cukup apa enggak. Kalau misalnya lebih baik lebih daripada kurang, kayak gitu. Masa tega sih ngasihnya kurang gitu loh, kayak gitu menurut Jingga. Tapi pernah gabung di klub atau mungkin bawa nama Riau nggak sih untuk pertandingan? Kemarin ini ada 2018 di Semarang, yang event Popsi Maptar yang Akpol ngadain mewakili universitas. Itu bukan provinsi gitu? Iya, bukan. Kalau misalnya ada kesempatan untuk join atau diajak untuk bermain tapi mewakili provinsi Riau, ya juga mau. Siap. Tapi sampai detiknya nggak sih? Belum ada. Menurut Jingga sampai saat ini belum ada, itu kenapa alasannya? Tahu nggak? Mungkin pernah menanyakan sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan itu? Pernah Jingga mikir kayak mungkin kalau dibawain ke diri sendiri mungkin skill Jingga masih kurang, atau emang belum ada dana dari pemerintahnya, atau emang eventnya nggak ada, bisa jadi kayak gitu. Tapi Jingga lebih sering mikir kayak mungkin skill aku masih kurang. Balik ke diri sendiri. Iya, balik ke diri sendiri. Jadi harus latihan lagi. Menurut Jingga perkembangan dunia basket di Pekanbaru sama ya mungkin bisa ngebandingin karena udah pernah di dua daerah gitu, kayak Pekanbaru sama Riau sama Sumbar. Menurut Jingga skalanya tuh berperbandingan berapa sih? Kalau Jingga rasain? Kalau fasilitasnya bagus di Riau, atau kualitas pelatihnya. Soalnya pelatih Jingga yang di Riau itu kan alumninya dari timnas Merpati. Nah, jadi kayak kelihatan mana
pelatih yang udah jauh pengalamannya atau pernah jam terbangnya jauh, sama pelatih yang emang cuma di daerah aja. Nah, kalau misalnya disuruh memilih, misalnya nih ada disuruh milih tetap bertahan balik besok setelah kuliah ke Sumbar atau ke Riau? Ya kurang banyaknya pasti balik ke Sumbar lah. Karena di sana lah bibit awak mulai. Tapi kalau misalnya harapan untuk pemain-pemain yang di sini, ya di Riau gitu, apa sih harapannya terhadap pemain-pemain yang pernah juga temuin atau mungkin pernah latihan bareng atau Yang juga harapkan jangan patah semangat lah Kak. Karena kayak Jingga bilang tadi, ada event terus nggak dimainin, terus udahlah aku nggak latihan lagi, ngapain, aku juga nggak bakal dimainin. Kayak mending pikiran kayak gitu dibuang gitu loh, atau jadiin itu positif, kayak pikiran positif, kayak oh aku berarti harus kayak gini, harus latihan lebih lagi biar aku bisa main kayak mereka yang dimainin kayak gitu. Soalnya yang kemarin kan kayak di Ladies League ada tim Jingga, tapi umurnya emang di bawah Jingga, berarti masih sekolah. Emang nggak dimainin dia sama pelatih gara-gara mungkin ya skillnya masih di bawah. Habis itu dia nggak datang lagi. Nah di sana Jingga bisa bilang kayak mungkin dia mikir kayak gitu, mending dibuang deh pikiran kayak gitu jauh-jauh. Nah buat teman-teman yang punya pikiran tuh yang kayak gitu mungkin ya nonton ini. Tapi kalau untuk antusiasnya sendiri para pemain putri itu sejauh ini menurut gue gimana? Ya bagus-bagus aja sih Kak. Cuman karena masalah-masalah yang mungkin karena nggak dimainkan. Iya. Itu lebih ke mental nggak sih? Iya. Kayak ngerasa mungkin contohnya dia ikut tanding terus dia bawa keluarga nonton, atau temannya atau pacarnya atau adeknya atau abang-abangannya. Taunya dia di lapangan nggak dimainin, otomatis dia malu kan. Iya. Dan itu balik lagi ke pelatih. Kadang maksud pelatih itu benar biar tim kita menang misalnya kan, tapi kita sebagai pelatih juga pernah kan ngerasain kalau nggak dimainin, walaupun kita cuma dimainin cuma 5 menit atau 3 menit, tapi setidaknya kayak menaikkan mental pemain gitu. Tapi sejauh ini juga pernah ngerasa di posisi itu nggak sih? Pernah. Terus apa yang Jingga lakuin? Ya yang Jingga bilang tadi, kayak awalnya iya sih kayak sedih gitu kan Kak, kayak kita udah siap-siap nih semangat buat tanding, dan taunya kita cuma duduk di bench, nggak ngapa-ngapain, nggak keringatan, cuma ikut pemanasan aja, ikut doa, terus kasih semangat. Sedih, tapi Jingga karena sering cerita sama senior, cerita sama pelatih juga cerita, bapak juga kayak gitu, saya juga kayak gitu dulu, jadi semuanya butuh proses. Kalau kamu mau kayak mereka, main kamu bagus, kamu harus giat lagi latihan. Prestasi tertinggi yang pernah Jingga dapetin? Ya di BL Camp lah Kak, cuma itu. Tapi di universitas ada pernah ngasih prestasi gitu untuk universitas? Iya, Sejauh ini antar kota Pekanbaru mungkin masih, kalau keluar kota sih belum juga kalau yang mewakili UNIF. Tapi dari UNIF ada beasiswa untuk para pemain? Iya ada Kak kemarin nih, tapi Jingga udah coba urus, mungkin karena nggak rezeki kali ya, nggak dapat prestasi yang beasiswa prestasinya. Mungkin ada syarat yang belum. Iya ada sebelum itu. Sejauh ini masih tetap semangat dong? Iya masih semangat. Pernah terpikir nggak sih untuk berhenti di basket? Pernah, waktu Jingga janji ke mama, tamat SMA kan Jingga kesini. Jingga janji, ya Jingga nggak basket lagi tamat SMA. Karena di Pekanbaru Jingga nggak ada teman kan Kak. Terus pas baru di sini Jingga dapat kenalan cewek, diajakin main, dan sampai sekarang nggak jadi berhenti. Terus tanggapan mama? Iya mama kayak katanya mau berhenti. Ya besok lah berhenti kalau udah nggak kuliah lagi. Ya Jingga mikir gitu aja biar mama juga kayak, karena anak cewek kali ya Kak, harus banyak di rumah, bantuin mama kayak gitu. Kayaknya Jingga nggak jadi berhenti sampai sekarang. Nah yang sekarang Jingga pengen lakuin ke depan di basket apa sih keinginan terbesar? Jingga mikirnya mau bikin lapangan basket,
bikin klub, terus mengajak basket cewek atau cowok pun yang masih ada jiwa basketnya, kayak ya bikin suatu klub lah Kak. Itu di Pekanbaru atau ntar besok balik? Ya tergantung di mana Jingga merantau. Oke, jadi anak rantauan harus bisa ngelakuin banyak hal ya gitu. Pernah kepikiran untuk jadi pelatih? Enggak sih Kak, karena Jingga udah diajarin sama pelatih Jingga juga, kayak ngelatih junior gitu. Siapa kan. tuh pelatihnya? Mungkin bisa disebutin namanya. Namanya Coach Am dari Payakumbuh. Okay. Itu pelatih kesayangan Jingga. Walaupun Jingga sering dibentakin, tapi Jingga tetap dengerin apa yang dia bilang. Kayak diajarin ngelatih gitu, Jingga orangnya nggak sabaran kalau ngelatih anak orang gitu Kak. Jingga gampang kesal gitu, nggak sabaran. Mending nggak usah deh, daripada bentakin anak orang, mending nggak usah jadi pelatih. Udah jadi pemain aja. Iya, jadi pemain aja. Atau wasit gitu? Iya, nggak Kak, karena Jingga sering ngumpahin wasit kayaknya ya. Aduh, gawat nih. Iya, kayak ini wasit nih, kita nggak ngelakuin kesalahan tapi kok kita yang ditangkap ya, kayak gitu. Biasa itu. Iya, wasit juga manusia ya kan. Pemain juga manusia. Iya. Tapi hal yang terlucu nih ada nggak sih? Ya selain tadi mungkin ngomongin wasit atau sumpahin wasit gitu. Apa ya? Sama di basket yang sepatu Jingga copot di lapangan juga pernah. Itu kayak orang lagi serius main itu sepatu kita copot, kan jadi pusat perhatian. Kita udah sok hebat nih di dalam lapangan, taunya bikin malu diri sendiri. Terus apa yang dilakuin tuh? Sepatunya lepas? Ya ambil, lari ke pinggir langsung pakai, pelatih pun ketawa dibuatnya. Tapi terakhir sih, karena kita kayaknya udah terlalu sore gitu. Atau ada yang mau disampaikan? Ya, Jingga sih pengennya lebih sering aja di Pekanbaru ini ngadain event buat putri. Yang khususnya buat mahasiswa deh, atau yang ke umum. Soalnya kayak kami yang mahasiswa atau yang umum masih latihan. Jadi kayak kalau nggak ada event tuh kan, masa tega sih nggak bikin event buat kami gitu loh. Kayak adik-adik yang main, tanding, kami juga pengen. Walaupun hadiahnya nggak seberapa, nggak apa-apa, yang penting ada eventnya. Pertandingan tuh sebuah kesan yang nggak bisa apa ya? Iya. Dibayar. Gitu. Terakhir pesan kamu untuk orang-orang yang menonton ini. Pesan aku, ya semoga aja adik-adik yang masih aktif dalam basket jangan pernah nyerah. Kalau misalnya kalian gagal di suatu kejuaraan, jadiin itu motivasi, dan bakat kalian juga nggak di sana aja, masih ada event-event berikutnya kayak misalnya ke Jorda, Porda atau Porpov misalnya. Dan kalau misalnya gagal, pokoknya jangan pernah nyerah, itu aja. Oke. Nah, jangan pernah nyerah. Kalau gagal bangkit lagi. Iya. Ntar kalau belum dapet ya coba lagi. Lagi. Terima kasih Jingga. Iya, sama-sama Kak. Nah, terima kasih untuk semuanya yang udah nonton. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye.